Allah wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari video sebelumnya yaitu al-maqsad ats-tsani. Di sini tentang hukmu zira'atil a'dha wal ghadat at-tanasuliyah al-ukhra ghairu mas'ulah an naqlis sifat al-wirathiyah fir rajuli wal mar'ati. Hukum transplantasi organ dan juga alat reproduksi yang lain selain yang dimana alat reproduksi ini tidak memiliki peran dalam memindahkan, dalam membawa sifat-sifat genetik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kalau di maksud pertama tadi, hukum transplantasi anggota yang bertanggung jawab membawa sifat-sifat genetik seperti testis dan juga ovarium. Sekarang adalah transplantasi alat reproduksi yang tidak membawa sifat-sifat genetik. Contohnya adalah transplantasi penis atau transplantasi rahim. Itu tidak membawa sifat-sifat genetik. Ini apa hukumnya? Nah ini, ikhtalafa kalimatul fuqaha al-bahithin fi hadhil mas'alah ala thalathati aqwal. Ada 3 perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, yahrumu gharsal a'dha at-tanasuliyah ala tilatan kullu sifat al-wirathiyah. Pendapat pertama mengatakan haram meskipun alat reproduksi itu tidak membawa sifat-sifat genetik, tetap haram. Ini adalah pendapatnya Dr. Hamdati Syabina Ma'al-Ain. Kemudian dan siapapun yang wafaqo yang setuju dari para peneliti. Nah, dalilnya apa? Dalilnya mengatakan haram ini bi anna fi naqli hadhil a'dha at-tanasuliyah syubhah hurmah wal qaidah anal asla fil abdu at-tahrim. Ini perhatikan. Ada kaidah al aslu fil abdu at-tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu yang berkenaan dengan kelamin, alat kelamin dan pertemuan di antara dua kelamin itu pada dasarnya haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Maksudnya apa? Contohnya gini, pertemuan antara dua kelamin laki-laki dengan perempuan itu haram pada dasarnya. Hanya boleh dilakukan apabila ada dalil yang memperbolehkannya. Nah, yang memperbolehkannya itu hanya nikah saja. Hanya nikah saja. Sementara yang lain tidak ada. Apabila bermuamalah dengan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau bahkan mempertemukan keduanya yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dalil yang membolehkannya, maka pada dasarnya itu disebut dengan haram. Tak terkecuali dengan transplantasi alat kelamin, ini juga dianggap haram karena pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkan transplantasi alat kelamin, maka disebut dengan haram karena pada dasarnya memang haram. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin dan pertemuan di antara dua kelamin itu haram. Itu ya. Kemudian qaul tsani, pendapat yang kedua itu adalah ya juzu ghursil a'dha at-tanasuliyah allati la tanqulu as-sifat al-wirathiyah. Boleh, pendapat kedua ini mengatakan boleh apabila organ tersebut tidak membawa sifat-sifat genetik. Contohnya transplantasi penis atau transplantasi dzakar dan juga transplantasi rahim itu boleh karena itu tidak membawa sifat-sifat genetik. Ini adalah pendapatnya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dan Dr. Khalid Jamili. Dalilnya apa dalilnya? Bi anna hadhil a'dha wal ghadat at-tanasuliyah la tu'thiru fi naqli sifat al-warathiyah. Ya dalilnya ya karena anggota organ ini atau organ ini tidak membawa sifat-sifat genetik yang tidak membawa sifat-sifat genetik, sehingga untuk memindahkan anggota seperti ini tidak ada kelarangan sama sekali. Nah, dan juga ketika memindahkan seperti ini maka nutfahnya nggak ikut terpindahkan. Nutfah itu apa? Atau maninya atau spermanya juga nggak ikut terpindahkan karena penis itu atau zakar itu hanya alat untuk memasukkan sperma ke dalam vagina. Adapun untuk testisnya itu sendiri itulah yang memproduksi. Sementara yang ketika transplantasi itu hanya zakarnya saja, maka boleh karena itu hanya alatnya saja. Fayajuzu naqluha qiyasan ala sa'iril a'dha al-ukhra fil jasad. Maka boleh memindahkan atau mentransplantasinya dikiaskan dengan bolehnya transplantasi anggota badan yang lain di dalam tubuh. Nah, itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dhahaba ila tafsil qala yajuzu naqlil a'dha at-tanasuliyah adda al-awrat al-mughalladhah. Nah, ini pendapat ketiga mengatakan boleh memindahkan anggota
reproduksi selain aurat-aurat yang mughaladhah, aurat-aurat yang berat. Wahum yaksuduna bil aurah al mughaladhah kubul wa duburna. Aurat yang sangat berat, aurat mughaladhah itu yang harus ditutupi banget itu adalah kelamin depan dan juga kelamin belakang. Kelamin belakang dalam artiannya adalah dubur. Wa hadza ma alaihi qarar mujama' fikih islami wa huwa tausiyah an-nadwah fikih tibiyah. Oke itu. Nah, sekarang tarjihnya. Yang rojih yang mana sih? Ingat, ini tidak ada yang benar ya, adanya yang tarjih yang lebih kuat. Yang lebih kuat di sini adalah pendapat qaul pertama, qaul al-awwal alladzina dzahabu ila qaul bihurmah. Jadi yang rojih oleh pendapat ini, yang dirojihkan dalam buku ini adalah pendapat pertama yang dirojihkan. Karena kenapa yang mengatakan tentang haram transplantasi anggota, transplantasi organ reproduksi meskipun organ tersebut tidak memproduksi sifat-sifat genetik. Mengapa? Karena hujahnya seperti ini. Yang pertama, inna zira'atal a'dha at-tanasuliyah tahtaju ilal itla' alal aurah. Ya, bahwasanya ya itu apa namanya? Transplantasi anggota organ reproduksi ini kan harus buka aurat. Ya harus buka aurat lah. Gimana nggak buka aurat? Mau transplantasi dzakar masa nggak buka dzakarnya, ya pasti harus dibuka dzakarnya itu kan. Dan itu adalah amrun muhram, sesuatu yang diharamkan, la hajah la tad'u ila dzaka, dan tidak ada hajah sama sekali yang memperbolehkan hal itu gitu loh. Yang kedua adalah inna hadhil masalah tuqassu ala mas'alati istijarul arham. Dikiaskan dengan masalah istijarul arham. Sama seperti sewa rahim. Oke lah, rahimnya itu tidak memproduksi sel telur, tapi rahimnya itu digunakan untuk mengembangkan janin yang ada, yang telah dibuahi dari sel telur dengan sel sperma, tetap diharamkan. Sama pula seperti ini transplantasi dzakar misalkan. Oke lah, dzakar itu tidak memproduksi sperma, tapi dzakar itu digunakan untuk wasilah sperma itu keluar dan dimasukkan ke dalam vagina, maka tetap dikiaskan dengan istijarul arham yang tidak boleh, maka hukumnya tetap haram. Kemudian yang ketiga, kaidah tadi yang berbunyi al-qaidah al-aslu fil abdu at-tahrim. Pada dasarnya jadi al aslu itu pada dasarnya ya, pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin itu haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi gitu. Nah, sementara untuk transplantasi dzakar atau transplantasi rahim misalkan, itu tidak ada dalil yang memperbolehkan, maka karena kaidah pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kelamin itu haram, maka transplantasinya juga disebut dengan haram, dihukumi dengan haram, seperti itu. Nah, sekarang adalah cabang yang kedua, al-far'u ats-tsani. Hukmu zira'atil a'dha wal ghadat at-tanasuli al-manqulah dzatiyan. Ini adalah hukum transplantasi organ dan juga alat kelamin atau alat reproduksi, tetapi itu ini apa namanya? Dzatiyan. Dzatiyan itu diambil dari dirinya sendiri. Jadi bukan diambil dari orang lain. Jadi transplantasi dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya, tetapi dalam satu orang. Bukan orang satu ke orang yang lainnya, bukan si A ke B, tapi A ke A juga, transplantasi dari tubuhnya sendiri. Jadi bagian yang digunakan untuk transplantasi itu dia ambil dari bagian tubuhnya sendiri. Gitu ya. Ini di sini ini adalah wahadhihi al-mas'alah la qail fi ma alam bi hurmati hadzan nau' min zira'atil a'dha. Jadi untuk perkara seperti ini, apabila transplantasi yang diambil dari anggota badannya sendiri, nggak ada satupun yang mengatakan haram. Fi ma'alam yang diketahui oleh siapa namanya, yang diketahui oleh penulis buku ini. Jadi menurut penulis buku ini, beliau belum pernah mengetahui ada pendapat yang mengharamkan. Jadi intinya boleh. Kalau untuk transplantasi anggota, transplantasi organ yang diambil dari organnya sendiri yang seperti itu dianggap seperti boleh itu ya. Nah, namun bolehnya itu bukan boleh tanpa sebab, harus boleh dengan syarat. Nah, berikut adalah syarat-syarat diperbolehkannya untuk transplantasi anggota tubuh ke tubuhnya sendiri. Syarat yang pertama adalah ayyakuna hunaka darurah aw hajah li ijra'i dzati li a'dha tanasuliyah. Jadi, untuk transplantasi anggota tubuh ke tubuhnya sendiri itu harus dalam keadaan darurat atau dalam keadaan hajah, yang dimana darurat dan hajah ini membolehkan sesuatu yang sifatnya bersifat mahdzurat yang dilarang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anna tarjih maslahatu zar'i adzati lil a'dha tanasuliyah ala adamihi. Tarjih maslahat. Jadi ini apa namanya? Maslahat antatarojah. Jadi maslahat untuk mentransplantasi organ dari organnya sendiri itu maslahatnya harus lebih besar daripada apa namanya mudorotnya. Jadi harus ditetapkan bahwasanya maslahatnya ini lebih besar daripada mudorotnya, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah ayaghluba 'ala dzanni najah zar'idzati li adha'illah. Bahwasanya kemungkinan besar harus dipastikan bahwasanya proses operasinya pasti akan berhasil baru bisa diperbolehkan. Sebenarnya bukan harus berhasil sih, tapi kemungkinan besar harus berhasil karena sifatnya di sini dzon bukan qot'i ya. Jadi harus melalui penelitian bahwasanya operasi ini kemungkinan keberhasilannya tinggi. Nah, itulah maka baru diperbolehkan. Itu ya syarat-syaratnya. Nah, kenapa sih kayak itu diperbolehkan? Di sini ada tambahan lagi. Eh bentar ini. Wahai qulna bil jawazi fayajibu ayyakuna dzalika ma la yata'arad ma'al fitrah allati fatarallahu azza wa jalla nas 'alaiha. Nah, dan juga seperti ini tidak boleh bertentangan dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Jadi contohnya misalkan gini, apa namanya? Pokoknya ya segala syarat-syaratnya ini juga ada syaratnya, yaitu tidak bertentangan dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Contoh sesuatu yang bertentangan dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah itu apa? Yaitu adalah wa min abrazi amtsilah allati yumkinu nasta'rifu fi bayin dzalika. Contohnya ini. eh ini ila bayani imkaniyah ja'lil mar'ah tahmil ba'da sanil ya'si. Jadi ada wanita yang bisa dibuat dia itu hamil setelah dia dalam keadaan masa monopause. Monopause itu sudah tidak bisa mengeluarkan sel telur lagi. Tetapi dalam ilmu kedokteran, wanita yang sudah berada dalam keadaan monopause itu bisa dibuat hamil. Contohnya apa? Bistikhdami takniyah ahli ansijah minal mabit wa tajmiduha thumma zarruha fil mabitil mar'ah ba'da bulughi sinil ya'si. Jadi intinya sel telurnya itu sel telur dari wanita tersebut itu sebelum apa namanya? Sel telur dari wanita tersebut sebelum dia menopause itu diambil kemudian dibekukan. Kemudian setelah si wanita ini berada dalam keadaan menopause, nah sel telur tadi itu ditanamkan lagi ke dalam rahimnya supaya dia bisa hamil. Yang seperti ini memang bisa lahir, tetapi tetap tidak boleh. Karena kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah yang ditetapkan Allah kepada umat manusia. Karena fitrahnya seseorang yang sudah berada dalam keadaan menopause itu tidak bisa hamil lagi. Lah ini kok dibuat hamil lagi? Itu berarti bertentangan dengan kehendak Allah dan bertentangan dengan fitrah yang ditetapkan Allah kepada manusia. Wanita yang seharusnya tidak bisa hamil tapi dibuat hamil lagi. Seperti itu haram karena kenapa? Ada dua jihah. Jihah awal li musawmatamata lil fitrah. Nah, ini karena bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Fitrahnya manusia seorang wanita yang sudah berada dalam keadaan menopause tidak bisa hamil lagi. Lah ini kok dibuat hamil lagi? Berarti kan bertentangan dengan apa namanya? Fitrah yang ditetapkan Allah kepada umat manusia. Kemudian yang kedua adalah karena di situ ada doror. Zar'ah min adror, ada dorornya. Dorornya ini apa? Wanita yang berada dalam keadaan menopause itu secara fisik itu sebenarnya sudah tidak bisa hamil lagi. Nah ini kok disuruh hamil? Berarti itu terjadi doror. Nanti mafsadahnya atau kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Jabang bayinya atau bayi yang dikandungnya bisa terlahir tidak sempurna. Seperti itu penjelasan kita. Nanti sudah kita ini sudah tadribat. Akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang, di bab yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.